Hari ini kita akan membicarakan mengenai COVID, caranya mencegah, mengobati sampai sembuh tanpa gejala sisa. Nah, ini pastinya sangat menarik untuk kita bahas saat ini karena memang sedang panas-panasnya kita di Indonesia. Yang saya tahu di Indonesia, yang negara lain saya nggak memantau. Tapi yang kita rasakan di Pulau Jawa, karena saya tinggal di Surabaya, Dr. Ali di Bekasi, dan Dr. Sofyan ada di Kendari. Kalau di Kendari mungkin di luar Pulau Jawa, jadi kita mempunyai satu narasumber yang dari luar Pulau Jawa, di mana kita ingin mengetahui kalau di sana itu seperti apa. Nah, sebelum kita membahas hal ini, kita lanjutkan. Saya juga sangat senang dengan topik ini, di mana topik ini benar-benar kita rasakan sangat menekan kita saat ini. Maka dari ini kita mulai aja lah. Gimana, mengapa informasi hal-hal yang mengenai bagaimana mencegah, bagaimana mengobati COVID itu sangat penting bagi kita. Nah, kita ceritakan dari awal dulu, kondisi negara kita saat ini bagaimana, di mana kalau 1 tahun yang lalu, sepertinya kalau ada laporan berapa jumlah orang yang terkena COVID, kita nggak pernah tahu. Saya sampai pikir, sebenarnya siapa tuh yang terkena COVID? Kok nggak ada di lingkungan saya yang terkena COVID? Ya. Tetapi untuk saat ini, sepertinya nggak ada orang yang orang sekitarnya atau orang yang dikenalnya itu tidak terkena COVID. Pasti ada yang terkena COVID. Nah, dan juga ini akhir-akhir ini penambahannya sangat cepat sekali, sehingga kita juga kebingungan bagaimana memproteksi diri kita. Kok sepertinya orang-orang itu bermunculan di sekitar kita ini semua kena. Nah, oke. Memang untuk saat ini tuh sulit tidak terkena COVID ya, karena angka kejadiannya demikian tinggi. Kita udah melakukan banyak hal untuk memproteksi diri kita sendiri yang mungkin menurut kita cukup, tetapi masih terkena juga. Nah, hal ini coba kita bahas di sini dengan Dr. Ali dan Dr. Sofyan sebagai narasumber. Nah, kita kembali lagi ke orang-orang yang terkena COVID. Kalau zaman setahun yang lalu, untuk orang-orang yang terkena COVID kebanyakan didominasi orang-orang yang lansia. Tetapi untuk saat ini semuanya pasti akan kita melihat, nggak usah lansia, mas, umur produktif, anak-anak pun sekarang terkena COVID, yang kita sendiri sangat concern karena dalam komunitas ini yang kita ingin protect itu adalah diri kita sendiri dan keluarga, terutama anak-anak yang mereka tidak punya kemampuan untuk bisa berpikir bagaimana memproteksi dirinya sendiri. Nah, sebenarnya virus ini akan hilang kalau kita dalam 1-2 bulan ke depan, kalau kita bisa mengikuti protokol kesehatan yang memang dicanangkan pemerintah. Tetapi seperti yang kita tahu sendiri, komunitas, kalau mungkin bukan komunitas ya, masyarakat kita masih belum terlalu educated ya. Jadi pendidikannya mungkin enggak untuk
masyarakat yang rendah itu sulit untuk menerima informasi. Walaupun hal itu kita bicarakan itu sangat serius dampaknya, bisa berakhir dengan kematian. Kita bisa lihat bahwa di tempat-tempat umum seperti di pasar, semuanya nggak memakai masker. Mereka tenang-tenang saja. Nah, dari hal itu, kita nggak bisa melakukan banyak pendekatan yang sifatnya pendekatan yang luas, harus mungkin pendekatan secara pribadi yang lebih bisa membuat mereka tuh mengerti. Itu pun juga belum tentu, karena kejadiannya sekarang ya seperti ini. Kalau Anda mungkin keluar kota, Anda akan melihat banyak sekali di luar sana yang tidak memakai masker. Oke, kalau memang kita tahu bahwa varian baru sudah mulai berdatangan, sudah banyak ada di negara kita. Ya, yang Delta dari India, Alpha dari UK, Beta dari South Africa, Gamma dari Prancis, dan banyak yang lainnya. Nah, yang paling kita pusing itu bahwa sekarang itu kita bingung, yang bagaimana yang disebut terkena COVID. Karena sekarang variannya banyak, jadi simptom-simptom yang kita rasakan, yang kita hadapi, kita semua bingung. Mungkin dokter juga bingung, ini apakah COVID atau enggak. Kalau awal-awal diperiksa memang negatif, tetapi setelah 2-3 hari akan menjadi positif. Nah, varian COVID itu ada banyak sekali. Dan sekarang yang paling mengerikan bahwa mereka lebih galak daripada yang lalu-lalu. Jadi kalau lalu-lalu untuk orang berujung pada kematian itu masih agak lama. Kalau sekarang itu relatif dalam hitungan hari. Itu mereka sudah banyak yang harus menghadap Tuhan. Nah, oke, proteksi diri sendiri dan keluarga kita itu sangat penting kita lakukan di sini. Nanti kita akan mengatakan proteksi yang sudah kita lakukan, apakah itu sudah cukup. Nah, kita sharing dengan keluarga komunitas kita, karena kita sama-sama sebagai suatu keluarga besar, di mana kita sudah menganggap kita semua berkeluarga, dan Dr. Ali pun sangat concern terhadap anak-anak kita, di mana banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dr. Ali, seperti membagikan vitamin A, yang dimana ada diimprint dengan ivermectin ya, yang sekarang ini jadi sangat booming di masyarakat kita, menjadi solusi alternatif yang sudah nggak bisa masuk rumah sakit, ya mau nggak mau mereka mengandalkan ivermectin. Nah, yang terakhir akan kita tanyakan, apakah orang tua punya preparasi untuk mencegah dan mengobati apabila terkena COVID? Ini jawabannya pastinya bermacam-macam, tetapi saya pikir kebanyakan dari kita sudah preparasi, tapi preparasi yang seperti apa? Kita untuk mengobati mungkin belum terlalu bermacam-macam, karena kita untuk mengobati itu biasanya terserah ke dokternya. Nah, mungkin ada baiknya kita tanyakan kepada Dr. Ali, Dok, kalau menurut dokter, apakah masyarakat kita sudah punya cara untuk mencegah dan mengobati apabila terkena COVID? Mereka sudah punya, tapi ya gitu. Suka-sukanya mereka, versi-versinya mereka, pakai cara-caranya mereka. Nah, kadang-kadang kita kan butuh yang kurang lebih bolehlah pakai cara-cara sendiri, tapi yang masuk akal gitu loh. Ini yang kita butuh gitu loh. Jadi yang sekarang kita bahas ya, kalau kita ngomong hari ini di sini, ini adalah
apa yang bisa kita lakukan yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang memungkinkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan ini lebih baik gitu loh. Jadi bukan sembarang dengar kiri, sembarang dengar kanan, ya semua pasti punya, tapi ya jujur kita nggak tahu apakah benar atau enggak. Nah sekarang coba kita diskusikan apakah cara-cara ini masuk akal enggak, walaupun tidak menutup kemungkinan kita bakal terkena juga. Oke, Gitu, oke, makasih. Apakah kita lanjutkan lagi dulu ya? Mungkin saya mau cerita tentang COVID ini dulu awal. Periode awal kita mendapatkan COVID ada tahun lalu bulan Februari Maret ya. Banyak cerita denial sesuatu yang kayaknya nggak real ini COVID ini. Ini banyak dibicarakan hanya untuk menakut-nakuti kita. Nah, banyak persepsi yang berkembang itu yang aneh-aneh, yang menurut saya itu nggak masuk akal kalau secara logika gitu ya. Terus pada waktu ada wacana akan diberikan vaksin, banyak pro dan kontra tentang vaksin. Padahal kita udah memberikan negara kita vaksin gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bisa dibayangkan negara mengeluarkan uang berapa untuk 2 kali vaksin untuk setiap orang. Nah, negara pun sekarang ini sampai sekarang memang kita belum mencapai target vaksin kita, hanya sekitar 10% dari kita yang sudah divaksin lengkap. Dan mulai hari ini kita pemerintah memberikan vaksin untuk anak di atas 12 tahun. Nah, kalau sekarang kita dalam keadaan seperti ini, itu ada hubungannya dengan denial kita bahwa COVID itu sebenarnya nyata, bukan rekayasa. Nah, sekarang ini kita baru memetik hasilnya gitu ya. Kalau kita dari awal-awal kita udah serius, mungkin kita nggak seperti ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang mengalami tsunami COVID sekarang ini? Ya, mungkin pertanyaan ini saya berikan ke Dr. Sofia sama Dr. Ali untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan kita saat ini. Saya persilakan Dr. Ali. Oke. Ini pertanyaan yang jawabnya susah ini. Karena kalau jawabnya salah, digebukin orang. Ya kan? Tapi gini aja deh, kita nggak ngomong masalah tsunami atau tidak tsunami. Yang jelas kejadiannya itu meningkat. Dan meningkatnya itu sangat cepat. Ya, itu yang kita bicarakan dulu. Kemudian kita coba, kalau saya ya sukanya itu belajar dari data ya. Belajar dari data, kita lihat dulu data India ya. Dan kemudian data dari Malaysia ya. Itu sudah pernah saya presentasikan. India lolos gelombang pertama, Malaysia lolos gelombang pertama karena mereka memperlakukan yang namanya lockdown ya. Yang sekarang baru kita lakukan. Mudah-mudahan yang ini serius ya, sehingga benar-benar nanti lonjakan di tempat kita di Indonesia juga akan hilang atau rendah ya. Ini harapan kita ya, mudah-mudahan ya orang se-Indonesia Raya nih ya, termasuk kita juga berani ya menginformasikan ke orang untuk melakukan yang namanya ya ini tadi kalau di istilah kita adalah PPKM darurat ya. Ya kita ngomong lockdown lah kasarnya ya, karena di negara lain sudah terbukti. Kemudian dalam perjalanannya saya lihat ya, kalau untuk di India ya, mereka sempat turun ya dari wave pertama ya, gelombang pertamanya turun, itu karena penggunaan ivermectin. Ya kan dari awal sejak corona ini ada, ivermectin itu sudah dimasukkan jadi acuan ya. Sudah ada satu penelitian yang mengatakan bahwa dia bisa bukan sebagai antivirus, ya memang terdaftarnya adalah sebagai antiparasit atau obat cacing. Ya kita tahu lah. Tapi ingat waktu COVID awal tadi, obat malaria pun dipakai. Masih ingat nggak ceritanya? Kan obat malaria juga dipakai. Jadi orang waktu itu cari solusi. Jadi nggak masalah obatnya obat apa, yang penting bisa ngurangi, bisa bunuh virus. Bener nggak ya?
persis kayak komunitas kita itu ngomongnya di solusi, ya atas dasar ada hasilnya enggak, ya. Nah, si ivermectin ini ternyata terbukti gitu loh dalam in vitro uji coba di luar tubuh manusia, ternyata dia bisa menghambat perkembangbiakan virus. Jadi kalau virusnya nggak bisa beranak pinak, ya otomatis jumlahnya tetap aja. Nah, nanti pada suatu saat namanya makhluk hidup kan punya umur, pasti mati. Ini yang dipakai oleh mereka. Dan rupanya India menggunakan teknologi ini, ya, teknologi ilmu ivermectin ini dipakai di gelombang pertama. Dan ternyata mereka sukses, ya, dalam artian sukses, ya kasusnya menurun drastis gitu loh. Sampai akhirnya PSBB dilonggarkan, terus acara keagamaan ada, pesta perkawinan ada, ya persis kayak kita sekarang, yang kemarin uber-uberan mudik itu tadi ya. Nah sekarang kita yang masuk gelombang 2, ya. Mau ngomong tsunami sungkan ya, karena jujur kalau orang bilang ya datanya kita itu data nggak benar ya. Aku nggak berani bahas lah ya, nanti urusannya panjang ya. Data kita dianggap data nggak benar, ya sensusnya kurang atau apa, ya sudahlah dianggap nggak benar. Mestinya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Buktinya apa? Di sini ya, kalau di kita di Bekasi ya, ambulan itu loh, nggak pernah berhenti, ada aja ambulan lewat. Kemudian rumah sakit loh, sampai penuh, sampai buat rumah sakit darurat. Loh, kalau memang nggak banyak kasusnya, kenapa sampai buka rumah sakit darurat? Kemudian yang saya sempat diskusi sama teman saya ya, diskusi internal ya, tiba-tiba Indonesia ya setelah ada ledakan India, ada ledakan Malaysia yang sampai mereka lockdown, sampai sekarang Malaysia masih lockdown ya. Indonesia tiba-tiba ada produk ivermectin. Nah, dari dulu-dulu kalau memang obat cacing, kenapa kok baru diproduksinya sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Itu kan juga pertanyaan. Memang Indonesia cacingan semua nih tiba-tiba tahun 2021 nih, tiba-tiba ivermectin harus diproduksi nih, gara-gara cacing. Nah, sebagai orang yang pakai logika kan kita mikir, mosok dalam rangka corona kok malah produksi obat cacing, mesti ada udang di balik batu ini. Baru benar ya setelah diproduksi nomor POM-nya keluar baru, karena ya kita juga cemas ya Bapak Ibu ya, cemas kalau nanti tidak bisa diatasi. Oleh sebab itu pemerintah sudah mempersiapkan dalam tanda kutip belum disahkan ya, dalam artian ya di bawah tangan lah kita ngomong, ceritanya di bawah tangan, kamu udah tak siapkan ivermectin, tapi tolong pemakaiannya nanti atas petunjuk dokter. Terus mereka buat isu sekarang, uji klinis. Saya kira ya karena mereka juga sudah siap, sudah tahu bakal ada ledakan yang kemungkinan fasilitas kesehatan kita, tenaga kesehatan kita tidak akan mampu menampung. Sehingga mereka siap plan B, yang saya bilang plan B, yaitu ivermectin sudah ada. Ya, kalau di sini oksigen pun sudah sulit ya teman-teman ya. Oksigen sudah sulit, tabungnya sudah sulit, ngisi ulangnya juga sudah dibatasin ya. Itu kurang lebih Bu Mive. Kalau ditanya masalah sudah masuk nggak dalam masalah tsunami itu bahasanya sulit ya. Mau ngomong itu susah ya, kita nanti dituduh macam-macam. Paling ngomongin kasusnya meningkatnya sangat banyak gitu loh. Dan langkah-langkahnya kita ya kita coba menghindari.